Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah sholat. Mulai dari rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang terkait dengan masalah sholat. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Rukun sholat itu ada 17. 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri bagi yang mampu, 4 membaca surat Fatihah, 5 ruku, 6 tumakninah, 8 i'tidal, 9 tumakninah, 9 sujud 2 kali, 10 tumaninah, 11 duduk di antara 2 sujud, 12 tumaninah, 13 tasyahud akhir, 14 duduk di dalam tasyahud akhir, 15 baca sholawat kepada Nabi, 16 salam, 17 tertib. Itulah rukun sholat. Niat, takbir, ngadeg, baca Fatihah, ruku tumaninah, i'tidal tumaninah, sujud 2 kali tumaninah, lungguh di antara 2 sujud tumaninah, tasyahud akhir, duduk dalam tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi, salam, tertib. Rukun sholat ada 17. Yang pertama niat sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan. Kedua takbiratul ihram. Ketiga berdiri. Keempat membaca surat Fatihah. Kelima ruku. Keenam tumaninah. Ketujuh i'tidal, 8 tumaninah, 9 sujud 2 kali, kemudian tumaninah 10, 11 duduk di antara 2 sujud, tumaninah, tasyahud akhir, duduk dalam tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi, salam, dan tertib. Itulah rukun dalam sholat. Selanjutnya kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun hal yang membatalkan sholat, yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Yang kedua banyak bergerak. Yang ketiga hadas besar maupun hadas kecil. Yang keempat terkena najis. Yang kelima terbuka aurat. Yang keenam berubah niat. Yang ketujuh membelakangi kiblat.
yang ke-8 makan, 9 minum, 10 tertawa terbahak-bahak, 11 murtad atau keluar dari agama Islam. Hal yang membatalkan sholat, pertama berbicara dengan sengaja. Orang yang sedang sholat tapi berbicara dengan sengaja kepada temannya maka batal. Yang kedua banyak bergerak. Yang ketiga hadas. Yang keempat terkena najis, lagi sholat terkena najis, batal sholatnya. Yang kelima terbuka orotnya, lagi sholat melorot sarungna, kebuka orotna, batal. Yang keenam berubah niat. Yang ketujuh membelakangi kiblat. Yang kedelapan makan. Yang kesembilan minum. Yang kesepuluh tertawa terbahak-bahak. Dan yang ke-11 adalah murtad. Itulah yang membatalkan sholat. Perlu kita fahami bersama agar kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah sholat. Sunnah-sunnah sholat. 1. Mengangkat tangan, takbiratul ihram. 2. Posisi tangan di bawah pusar, antara pusar dan dada. 3. Melihat ke tempat sujud. 4. Membaca doa iftitah. 5. Mengucapkan amin. 6. Merenggangkan kedua tumit. 7. Membaca ayat Al-Quran. 8. Takbir antara dua rukun. 9. Doa duduk antara dua sujud. 10. Bertasyahud awal. 11. Meletakkan tangan di paha. 12. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah sunnah-sunnah dalam sholat. Mengangkat tangan, meletakkan tangan di antara pusar dan dada, melihat tempat sujud, doa iftitah, mengucapkan amin, merenggangkan kedua kaki, kedua tumit, membaca Al-Quran, takbiratul ihram, duduk di antara dua sujud, bertasyahud awal, meletakkan tangan di atas paha, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syarat-syarat sholat. Sholat ini memiliki syarat. 1. Beragama Islam. Kalau bukan orang Islam, tidak wajib sholat. 2. Sudah balik dan berakal. Kalau orang gila, tidak wajib sholat. 3. Suci dari hadas. Artinya kalau belum berwudu tidak wajib sholat. 4. Suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat untuk sholat. 5. Menutup aurat laki-laki, auratnya antara pusat dan lutut. Sedangkan wanita seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan 2 telapak tangan. 6. Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. 7. Menghadap kiblat. 8. Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Jadi jelas tadi ya, rukunnya sudah jelas, sunnahnya juga sudah jelas. Rukunnya ada 17 tadi, sunnahnya ada beberapa yang tadi sudah disebutkan. Mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca surat Fatihah, ruku, tumanina, itidal, tumanina, sujud 2 kali, tumanina, duduk antara 2 sujud dengan tumanina, duduk tasyahud dengan tumanina,
membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi. Pada tasyahud akhir membaca salam yang pertama, tertib berurut mengerjakannya. Nah, itu rukun daripada sholat. Nah, sebagian ahli fikih mengatakan bahwa sunnah-sunnah sholat ada yang qauliyah dan ada fi'liyah. Mengangkat kedua tangan itu fi'liyah. Pada saat mengucapkan takbiratul ihram. Ketika melakukan ruku dan bangkit dari ruku. Pada saat bangkit memasuki rakaat ketiga. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nomor 2. Tawajuh atau menjadi istiftah. Qauliyah. Membaca isti'anah dengan suara pelan dan hanya pada rakaat pertama. Qauliyah. Mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah berbarengan dengan iman. Itu qauliyah, imam. Nah, membaca surah-surah setelah bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat subuh hari Jumat. Nabi bersabda, baca Alif Lam Mim surat Al-Sajdah dan Al-Insan pada hari raya dan hari Jumat. Beliau membaca Qaf, Al-Qamar, Sabihis dan Al-Ghoshiyah. Takbir intilak artinya takbir pada saat perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lainnya dalam sholat. Itu juga sunnah fi'liyah. Itulah yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan masalah sholat, masalah kita sehari-hari. Jangan sampai di dalam kita beribadah, kita tidak mengetahui ilmunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.